hands-on, saya akan sedikit menerangkan terkait word embedding, karena nanti di hands-on itu terkait dengan word embedding. Jadi pertama terkait introduction to word embedding. Jadi di sini apa itu word embedding? Word embedding itu merupakan representasi untuk teks, di mana suatu kata yang memiliki kesamaan makna itu memiliki representasi yang mirip. Terus representasi apakah yang dimaksudkan? Jadi representasi yang dimaksudkan adalah representasi dari suatu kata kita ubah ke dalam bentuk vektornya. Jadi kalau untuk word embedding, ada slideshow tadi. Oh ya baik Pak. Nice, oke. Jadi untuk word embedding di sini representasinya itu berupa vektor yang dia itu bentuknya adalah vektor dense, di mana dimensinya atau panjang dari vektor itu bisa kita inisialisasikan. Terus kenapa kita butuh yang namanya word embedding? Jadi untuk teks itu berbeda dengan image. Kalau image kita bisa langsung menggunakan data image tersebut untuk kita masukkan ke dalam machine learning ataupun deep learning. Sementara untuk teks sendiri, kita butuh untuk merubah representasi teks itu ke dalam bentuk vektornya, ke dalam bentuk angka-angka, sehingga mudah untuk diolah dan dikenali oleh komputer. Terus kenapa kita harus menggunakan word embedding? Kenapa tidak menggunakan representasi yang lain, seperti misalnya vector space model, yang nanti juga akan dijelaskan di sini pada pertemuan kali ini. Jadi di sini word embedding ini keuntungannya adalah kita bisa menginisialisasi panjang dari vektornya. Pada umumnya panjang yang digunakan itu adalah 100, 300, dan 500. Sementara jika menggunakan vector space model, panjangnya itu bergantung pada jumlah dokumen yang kita miliki. Jadi semisal saya punya 1 juta dokumen, berarti vektornya itu punya ukuran panjang sebesar 1 juta, seperti itu. Dan kalau menggunakan VSM, representasinya itu bukan dense, tapi sparse. Sparse itu adalah representasi yang di dalamnya itu memiliki banyak nol, banyak nilai nol. Seperti itu. Jadi keuntungan dari word embedding sendiri, dia karena dimensinya lebih kecil, jauh lebih kecil, itu dapat mempermudah dalam hal komputasi. Seperti itu. Terus di sini ada contoh dari representasi yang word embedding itu tadi. Semisal ada king dan queen. King dan queen ini secara makna dia itu meskipun bukan sinonim ya, tetapi memiliki keterkaitan seperti itu dan maknanya dekat. Maka dari itu di sini representasi vektornya antara king dan queen itu juga berdekatan seperti itu. Begitu pula dengan kata walking dan walk. Ini berasal dari root atau kata dasar yang sama, yaitu walk. Makanya di sini walking dan walk itu juga berada pada ruang vektor yang berdekatan seperti itu. Nah, di sini untuk representasi kata sendiri itu terdapat 2 macam pendekatan. Yang pertama adalah frequency based model dan yang kedua adalah word embedding model. Untuk frequency based model sendiri itu bisa menggunakan count vector, TF-IDF vector, ataupun co-occurrence vector. Sedangkan untuk word embedding sendiri, hingga saat ini sudah terdapat banyak sekali algoritma yang bisa digunakan. Di antaranya adalah word to fact, glove, terus kemudian ada lagi fast tag, terus ada lagi BERT. Jadi di sini saya terlebih dahulu akan menerangkan yang bagian frequency based model. Jadi di sini yang pertama adalah count vector. Count vector itu dia menghitung jumlah kemunculan kata pada suatu dokumen. Jadi di sini apabila saya punya vocabulary jumlahnya 5 misal, terus saya punya dokumen jumlahnya 2, berarti nanti akan terbentuk matriks dengan ukuran row-nya adalah 5, kolomnya adalah 2, seperti itu. Jadi yang dimaksud vocabulary di sini itu adalah kata unik.
Jadi vocabulary itu tidak memiliki kata yang double atau kata yang berulang. Jadi semisal dari contoh ini, ada dokumen 1 dan dokumen 2. Di sini kata jadi di sini terdapat kata lazy sebanyak 2 kali, yaitu yang lazy di dokumen 1 dan lazy di dokumen 2. Karena vocabulary dan itu tidak ada kata yang berulang, maka di sini lazy-nya hanya ditulis 1 kali saja. Kemudian untuk yang konvektor itu, kita menghitung jumlah kemunculan kata pada suatu dokumen. Jadi untuk kata he, dia di sini muncul sebanyak 1 kali di dokumen 1, dan untuk dokumen 2, dia tidak mengandung kata he, jadi kita assign nilainya jadi 0. Untuk kata lazy di dokumen 1, dia muncul sebanyak 2 kali, dan dokumen 2 sebanyak 1 kali, 2 dan 1, dan seterusnya seperti itu. Jadi nanti ketika kita hendak mengambil representasi vektornya, berarti untuk kata he, representasi vektornya berisi 1,0. Untuk kata lazy, representasi vektornya berisi 2,1. Untuk kata boy, representasi vektornya berisi 1,0 dan seterusnya. Kemudian ini contoh lainnya. Kurang lebih sama dengan yang telah saya terangkan pada contoh yang ini. Kemudian yang selanjutnya adalah TF-IDF vektor. Jadi yang TF-IDF vektor ini serupa dengan konvektor, tetapi value-nya kita rubah menjadi bobot dari TF-IDF-nya. Jadi kalau di konvektor, itu ini adalah nilai jumlah frekuensinya. Kalau dalam model TF-IDF vektor, value-nya ini kita ganti dengan bobot TF-IDF-nya. Makan ikan. Selanjutnya adalah co-occurrence vector. Di sini untuk co-occurrence vector berdasarkan pada asumsi bahwa kata yang serupa memiliki kata yang serupa itu akan muncul bersamaan pada konteks yang sama, seperti itu. Terus apa yang dimaksud co-occurrence sendiri? Jadi untuk co-occurrence sendiri, untuk suatu korpus atau suatu dokumen koleksi kita, co-occurrence dari kata 1 dan kata 2 itu nanti akan kita hitung. Jadi misalnya pada contoh ini, quick brown fox jump over the lazy dog. Itu nanti kita akan menghitung kemunculan bersama-sama antara quick dan brown, brown dan fox, dan seterusnya. Kemudian kalau di co-occurrence vector itu dikenal dengan istilah konteks window. Konteks window sendiri merupakan jumlah dari kata yang kita gunakan untuk menghitung co-occurrence-nya itu tadi. Jadi di sini apabila kita menginisialisasi konteks window itu ukurannya 2, berarti kita menggunakan 2 kata setelah kata target dan 2 kata sebelum kata target. Kata target ini jadi di sini contohnya untuk quick brown fox jump over the lazy dog. Semisal saya menggunakan kata targetnya adalah fox, terus saya menggunakan window size ukurannya 2, berarti saya nanti akan menghitung co-occurrence antara
Fox, quick, Fox dengan quick, kemudian Fox dengan brown, Fox dengan jump, dan Fox dengan over. Seperti itu seterusnya. Dan ini nanti kata targetnya itu akan berjalan. Jadi awalnya dia pasti akan dari indeks pertama, kemudian nanti dia menuju ke indeks kedua, jadi brown yang dijadikan sebagai kata target, kemudian jalan lagi ke sini, dan seterusnya hingga dokumen itu selesai. Kalau yang tadi untuk yang count vector dan TF-IDF vector, matriksnya itu vocabulary dikali jumlah dokumen. Sementara untuk yang co-occurrence vector ini, matriksnya itu adalah vocabulary kali vocabulary. Jadi seperti ini. Untuk he dan is, dia muncul sebanyak 4 kali, muncul bersamaan sebanyak 4 kali. He dan not sebanyak 2 kali, dan seterusnya. Kemudian pada tahun 2013, Michaelov et al. Mempropose suatu representasi vektor baru yang diberi nama word2vec. Jadi di sini dia menggunakan shallow network, di mana layer yang digunakan itu hanya 2 layer saja. Jadi ini bukan termasuk dari deep learning, karena hanya sedikit layer yang digunakan. Kemudian untuk melakukan training word2vec sendiri, apa yang dibutuhkan? Yang pertama adalah text corpus atau dokumen koleksi, dan ini harus dalam jumlah banyak, karena jumlah dari dokumen koleksi yang akan kita gunakan untuk mentraining word2vec ini berpengaruh terhadap kualitas dari representasi vektor yang kita hasilkan. Semakin banyak jumlah dokumen yang kita pergunakan, maka semakin baik pula hasil representasi vektor yang dihasilkan. Kemudian, apa yang kita dapat dari word2vec ini? Yang kita dapat adalah set of vector representation dari setiap vocabulary. Jadi, misalnya saya menggunakan word2vec dengan dimensi 300, berarti nanti yang saya dapat adalah untuk setiap kata, saya nanti akan mendapatkan vektor dengan ukuran 1 kali 300 yang isinya merupakan value hasil dari training neural network ini tadi. Kemudian bagaimana word2vec ini bisa bekerja? Jadi word2vec ini menggunakan prinsip memprediksi probabilitas kata terhadap kata-kata yang menjadi tetangganya atau yang ada di sekitar dia. Jadi dia hampir mirip dengan yang ini, co-occurrence vector, dia juga menggunakan yang namanya context window. Jadi menggunakan kata yang ada di sekitarnya dia. Kemudian word2vec sendiri di sini ada 2 jenis. Yang pertama adalah continuous back of word, dan yang kedua adalah skipgram. Untuk continuous back of word sendiri, di sini dia memprediksi kata target dengan diberikan inputan berupa konteks kata atau kata yang berada di sekitar kata target. Jadi ini adalah contoh arsitekturnya yang CBOW. Jadi di sini untuk hidden layer-nya hanya terdiri dari 1 layer saja. Jadi ini hanya 1 layer input, 1 hidden layer, dan 1 layer output. Di sini untuk output-nya menggunakan softmax, aktivasi softmax. Kemudian di sini untuk CBOW, dia berusaha memprediksi kata target dengan diberikan konteks katanya. Jadi semisal ini saya menggunakan kata target over dan menggunakan window size dengan ukuran 2, berarti saya nanti akan menginputkan Fox untuk mendapatkan output over, menginputkan jump untuk mendapatkan output over, menginputkan the untuk mendapatkan output over, dan lazy untuk mendapatkan output over. Lalu, karena di sini kan kita masih belum mengetahui setiap kata ini representasi vektornya apa, karena masih mau di training. Terus apa yang kita inputkan? Karena nggak mungkin yang kita inputkan adalah langsung kata Fox kita inputkan, itu kan tidak bisa. Jadi di sini yang kita inputkan adalah one hot vector.
Jadi one hot factor sendiri itu merupakan contohnya seperti ini. Jadi apabila saya punya vocabulary, jadi misalnya saya punya 100 vocabulary dan itu harus distinct atau harus unik, tidak ada kata yang berulang. Misalnya contohnya ini, but he is lazy man smart. Ini saya ambil dari dokumen ini, berarti ini katanya distinct. Itu ketika saya mau menggunakan representasi dari he, berarti vektor yang saya inputkan adalah 0, 1, 0, 0, 0, 0. Jadi definisi dari one hot vector adalah vektor tersebut isinya 0 semua kecuali kata yang kita gunakan. Jadi di sini saya tidak menggunakan kata he, berarti yang saya assign 1 hanya kata he saja. Selebihnya memiliki value 0. Seperti itu. Jadi ini contohnya one hot vector tadi yang saya sebutkan. Jadi antara inputan dan outputan itu semuanya menggunakan one hot vector itu tadi. Kemudian ini adalah step by step-nya. Yang pertama kita melakukan inisialisasi. Inisialisasi ini kita menginisialisasi jumlah dimensi embedding yang kita inginkan. Itu kita lakukan pada tahap inisialisasi. Kemudian untuk kalau neural network berarti kita harus mengeset bobotnya, bobot dari layernya, dan itu kita lakukan secara random. Kemudian setelah itu dilakukan, tahap selanjutnya adalah forward step. Di sini melakukan perhitungan probabilitas kata target diberikan input berupa konteks word-nya. Kemudian yang terakhir adalah backward step. Jadi nanti dicocokkan hasil outputan dari si forward step itu tadi terhadap ground truth-nya. Ground truth-nya itu adalah one hot vector dari kata target. Apakah sesuai atau tidak? Itu nanti ketika kita sudah mendapatkan errornya, itu nanti akan di backward kembali ke sini untuk melakukan update parameter. Update parameternya itu berupa bobot dan bias. Ini adalah objective function dari continuous bit of word atau CBOW. Ini adalah contohnya yang tadi one hot vector tadi. Ini contoh perhitungannya untuk forward step. Jadi dari inputan nanti ini misalnya kita assign bobotnya kan secara random pas pertama. Kemudian nanti dilakukan perkalian matriks seperti biasa. Kemudian di sini nanti juga kita lakukan setelah mendapatkan hasilnya di hidden layer. Kemudian kita lakukan perkalian matriks lagi. Dan nanti kita sebelum masuk ke output layer, kita bagi fungsi aktivasi softmax untuk bisa disesuaikan dengan hasil outputannya. Selanjutnya. Permisi Pak Agus, saya izin sebentar. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Hadirin. Ini berguna sekali ketika kita mengetahui bahwa seperti yang kita bahas kemarin, ini saya masukkan yang tempat saya dulu. Ketika kita membahas yang ini, TF-IDF, maka jumlah kata yang unik yang di seluruh dokumen kita akan dijajar di sini. Kata ke 1 sampai kata ke 1000 misalnya. Jadi ada 1000 baris nih.
Kemudian dokumen juga begitu, dokumen 1 sampai dokumen ke sekian ribu. Maka akan terjadi matriks yang besar, dan tentu saja akan banyak yang bolong, banyak yang nol begini. Kenapa banyak yang nol? Karena satu dokumen tidak mungkin meliputi 1000 macam kata ini. Mungkin hanya sekitar 100 atau 200 kata aja yang ada di dalam sana. Selebihnya dia tidak akan mengandung kata tersebut. Karena itu term-term yang ada di sini hampir semua akan nol. Nah, kondisi yang seperti ini nih tentu tidak efisien kan? Masa kita request sebuah space yang lebih besar, tapi angkanya nol. Kan nggak efisien. Di samping nggak efisien juga nanti runningnya juga akan sangat besar, karena dengan matriks yang seukuran itu, jumlah dokumen katakanlah 1 juta dokumen, jumlah term juga sekitar 1000 atau 2000 term, maka akan terjadi sebuah matriks atau space array 2 dimensi yang ukurannya sangat besar. Nah, itu sebabnya banyak yang akhirnya punya ide bagaimana kalau representasi dari term ini jangan sampai 10, 0, 1 dan seterusnya ini sejumlah dokumen, tapi cukup dibatasi hanya beberapa angka saja. Nah, banyak yang usul sekitar 300 saja, Pak. Jadi kalau misalnya ada dokumen jumlahnya sedunia ini berapa, 3 juta terlalu sedikit ya. Oke lah, 3 juta begitu. Cukup 300 saja. Itu berarti seberapa itu ya? Dari 2 juta menjadi cuma 300. Pangkatnya itu tadinya 6, sekarang pangkatnya 2. Jadi 10.000 kali lipat ya. Itu bisa dihemat. Nah, tapi ternyata ketepatannya itu ternyata ya sama aja. Lebih kurang sama. Kok bisa begitu? Nah, karena yang kita pakai konsepnya adalah hubungan antara kata satu dengan kata yang lain. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang TF-IDF. Maaf, sudah ngerti TF-IDF belum ya? Yang pernah kita bahas. Mbak Ihdi, pernah dengar? Iya, Pak. Sudah dibahas minggu lalu ya? Iya, Pak, sudah. Ya. Pada saat kita membahas konsep TF-IDF, maka setiap term akan memiliki bobot TF, term frekuensi seperti ini, dan bobot IDF, yaitu seberapa pengaruh dia di seluruh dokumen. Dan itu dikalikan. Dan angkanya akan sangat banyak sekali diisikan di sini. Dan lagi-lagi semuanya akan berisi nol. Mayoritas berisi nol. Dan itu yang disebut sebagai pemborosan. Kita nyebut matriks yang demikian dengan matriks sparse. Sparse matriks ini biasanya solusinya cukup banyak ini. Di antaranya dekomposisi. Nah, kalau di sini kita tidak sedang mendekomposisi matriks, melainkan kita akan mentransformasi matriks tersebut. Nah, cuma transformasinya mulai dari awal kita sediakan cara ini. Asumsinya adalah similar word itu cenderung akan terjadi atau muncul bersama-sama dalam konteks yang sama. Sehingga kata-kata yang seperti ini, dia pasti akan didampingi kata-kata ini. Entah 1, entah 2, entah 3, entah semua, ada aja yang akan mendampingi si Fox ini. Mungkin dari quick-nya, atau brown-nya, atau over-nya. Nah, ini yang kita pakai sebagai asumsi tentang representasi dari Fox. Cuman dalam keseharian nanti, dalam pelaksanaan nanti di komputasi bagaimana? Saya sebutkan di sini, co-occurrence for a given corpus. Untuk suatu korpus, maka co-occurrence dari sepasang kata, term, W1 dan W2, itu adalah jumlah berapa kali dia itu appear together, muncul bersamaan dalam suatu konteks window. Jadi di sini kita tidak lagi tergantung kepada jumlah dokumennya, karena setiap dokumen pun nanti akan ditanyai, Fox ini berapa kali dia muncul, dan siapa pendampingnya di sini. Katakanlah Fox sekarang pendampingnya adalah 1, 2, 3, 4 ini. Kenapa? Karena konteks window yang kita tetapkan itu berukuran 2 ke kiri dan 2 ke kanan. Jumlah kata di sekeliling target word. Kita tetapkan targetnya adalah Fox. Dengan demikian, diharapkan kalau ada input quick, nanti keluarnya adalah Fox. Gitu. Nanti bergeser nih, habis ini kita mempelajari jam, terus mempelajari over. Baik, ini ada sebuah contoh. He is not lazy, he is intelligent, he is smart. Kalau kita bikin sebuah tabel pemetaan posisi he, is, dan sebagainya ini, maka kita bisa bikinkan tabel pemetaan kemunculan. He dengan he, enggak usah lah. He dengan is saja. He dengan is itu kemunculannya berapa kali? Nah, misalnya ini 4 kali. He dan not kemunculannya
berapa kali. Itu akan dihitung semuanya hingga selesai semua angka itu dihitung. Tentu saja ini juga masih ada nol-nolnya, tapi nggak akan seperti yang tadi di sana. Nah, konsep yang diterangkan oleh Mikolov ini namanya word to fact. Ada 2 layer network dalam pemrosesan word to fact ini. What we need adalah, yang kita butuhkan adalah text corpus. Sebanyak mungkin dokumennya ada di sini. Dan yang kita peroleh adalah a set of vector representation for each vocabulary. Berarti pada setiap vocab, setiap term ini kita akan mendapatkan sebuah vektor. Agak mirip sih dengan tadi. Tadi juga punya vektor juga, tapi panjang vektornya adalah sebanyak atau sejumlah dokumen. Dokumen jutaan ya berarti vektornya panjangnya jutaan. Sedangkan ini kita sudah tetapkan kemarin, tadi itu saya katakan jumlahnya kira-kira 300. Saya nggak tahu 300 itu angka magic yang bagaimana, tapi dalam percobaan ternyata kata-kata kita itu nggak lebih dari 300 itu sudah bisa. Vektor seukuran 300 sudah bisa. Jadi ini akibat dari percobaan atau eksperimen. Artinya lebih dari 300 nggak terlalu berefek peningkatan kinerja. Asik ya. Jadi 300 saja sudah cukup, nggak usah sampai jutaan. Ini tentu saja penghematan yang luar biasa. Oke. Ini yang kita peroleh, inputnya text corpus, keluarnya adalah vektor representasi dari setiap term. Nah, cara kerjanya adalah dia memprediksi probabilitas dari kata-kata itu terhadap other words, terhadap kata-kata lain yang menjadi neighbor atau tetangga dari input corpus itu. Yang neighbor itu bermakna mirip dalam hal konteks. Tetangga itu bermakna adalah kata-kata yang mirip dalam konteksnya. Pak Agus, izin bertanya. Ya, silakan. Boleh dibuka slide sebelumnya, Pak? Ini kah? Sebentar. Ini? Slide-nya yang halaman berapa? Kalian bisa download kok itu di Classroom, ada file ini. Sambil nunggu Mbak Rizka, masih ada yang harus diselesaikan. Ya, silakan Raka. Halo? Putus? Halo? Masih kedengaran suaranya? Sepertinya terputus, Pak, koneksi Rangga, Pak. Oh, iya. Ya. Apa sambil jalan aja ya, ditunggu ya? Ditunggu di jalan. Iya. Mohon maaf, Pak. Tadi sempat terputus. Ya, Rangga, silakan. Ya, Pak. Apakah contoh kalimatnya itu representatif dengan tabel yang di sini, Pak? Saya masih bingung kenapa he dan is itu menjadi 4. Oh, kalimatnya ada di sini, apakah representasi dari ini gitu ya? Oh iya, ini kalimatnya kurang ini ya. Contohnya bukan ini. He dan is dan he. Ya, ini cuma 3 kali kejadian ini soalnya. Ini tulisannya 4 ya. Ya. Representasinya belum lengkap. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke yang mana nih? SGPOE, continuous back of word dan skip gram. Tutupan. Ini tutupan ini. Continuous back of word. Dia memprediksi target word ketika ada konteks word sebagai sebuah input. Nah, sebentar. Saya koneksikan dulu ke sini. Bentar ya. Nah, ini sudah jalan internetnya. Alhamdulillah. Mbak Rizka masih
Sibuk di sana? Sudah, Pak. Oke. Oh, ini lepas kalau gitu. Gambar saya soalnya. Oh iya. Silakan, Mbak. Ya, selanjutnya adalah skipgram. Jadi skipgram itu mirip dengan CBOW. Kalau CBOW tadi yang jadi inputan adalah kata konteksnya dan outputnya adalah kata target. Sedangkan untuk skipgram ini dibalik. Jadi yang jadi inputan adalah kata target dan yang jadi outputan adalah konteksnya. Jadi seperti ini. Inputannya itu adalah kata target dan outputannya adalah konteksnya. Selebihnya memiliki arsitektur yang sama dengan yang CBOW tadi. Ini adalah rumus secara matematisnya. Kemudian yang selanjutnya adalah GLOVE atau Global Vector. Jadi GLOVE ini dia melakukan learning vektor representasi menggunakan co-occurrence matrix. Jadi seperti yang co-occurrence vektor yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi untuk GLOVE ini yang pertama dilakukan adalah melakukan konstruksi matriks co-occurrence. Kemudian melakukan definisi soft constraint dan yang terakhir adalah melakukan definisi cost function. Jadi ketika kita sudah melakukan konstruksi co-occurrence matrix seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, misal kita sudah memiliki matriks X, jadi di sini kita akan melakukan prediksi terhadap soft constraint ini. Jadi di GLOVE sendiri sudah terdefinisikan yang namanya soft constraint dengan rumus WI transform dikalikan WJ ditambah bias I dan bias J. Itu sama dengan log XIJ, di mana X adalah co-occurrence matriksnya. Jadi di sini dia menggunakan learning dengan inputan itu adalah co-occurrence matriksnya dan berusaha memprediksi nilai W dan nilai biasnya. Kemudian nanti yang dijadikan sebagai vektor representasi itu adalah nilai W-nya ini tadi. Dan ini adalah objective function-nya sendiri dari GLOVE secara matematisnya seperti ini. Jadi dia berusaha untuk jadi di sini untuk objective function-nya berusaha untuk melakukan evaluasi berdasarkan sum of square error. Jadi di sini ada sum-nya. Fxij ini adalah hasil outputannya, outputan dari setiap iterasinya. Kemudian ini adalah W adalah ini tadi define soft constraint yang hendak kita prediksi. Kemudian ini adalah Fxij-nya, itu didapatnya dari sini, dari fungsi yang di sini. Jadi di sini untuk GLOVE-nya sendiri, dia nanti akan melakukan learning 4 macam parameter, yaitu vektor WI, vektor WJ, bias I, dan bias J. Terus kemudian untuk melakukan updating 4 variabel itu tadi digunakan, biasanya digunakan stochastic gradient distance, tapi bisa juga kita menggunakan model lain atau metode lain seperti ada grad dan lain sebagainya. Kemudian ini dari papernya GLOVE, hasil dari representasi vektornya seperti ini. Jadi untuk kata brother, sister itu memang berdekatan. Kemudian nephew, niece, uncle, aunt. Dan di sini juga dapat kita lihat kalau misalnya yang bagian sini itu entity-nya adalah perempuan dan kemudian yang bagian sini adalah laki-laki. Dia bisa sampai seperti itu untuk representasi vektornya.
Kemudian kalau yang ini adalah contoh yang untuk word to fact. Tapi ini dari papernya seperti ini. Jadi di sini untuk kata power, generator, charging, power, itu kan dia memiliki kayak keterkaitan satu sama lain. Jadi di sini representasi vektornya juga saling berdekatan gitu. Kemudian di sini juga ada kata force, powerful, greater, strength, itu juga berdekatan. Jadi di sini saya menerangkan hanya sampai glove saja, tapi sebenarnya masih ada banyak metode terkini yang belum saya masukkan ke sini. Contohnya adalah FastTech dan BERT. Yang paling baru adalah BERT itu tadi. Dan sekarang banyak sekali research yang menggunakan BERT dan FastTech untuk digunakan sebagai representasi vektornya. Jadi kalau berdasarkan paper review antara word to fact, glove, dan FastTech, untuk saat ini yang memiliki representasi vektor yang rata-rata itu baik, lebih baik dari yang lainnya itu adalah FastTech. Kemudian kalau BERT itu representasi vektornya agak sedikit berbeda dengan FastTech, word to fact, dan glove, karena kalau BERT itu dia konteks dependent. Jadi apabila ada kata misalnya I read a book sama I'm booking a hotel. Jadi kata book di booking dan kata book di read book itu nanti memiliki representasi vektor yang berbeda. Sementara kalau misalnya kita menggunakan word to fact, glove, dan FastTech, itu nanti apabila booknya itu tadi direpresentasikan ke representasi vektor, antara book booking hotel dan book read book itu memiliki representasi vektor yang sama. Seperti itu. Karena yang word to fact, glove, dan FastTech itu adalah konteks independen atau dia itu tidak berpengaruh terhadap konteksnya. Ini nanti PPT-nya sudah saya share di MyITS Classroom, jadi bisa di-download di sana. Ini langsung hands-on atau Pak Agus menerangkan terlebih dahulu, Pak? Di sini sudah ada yang mendownload materi hands-on-nya yang pertemuan 4, di pertemuan 4. Sudah, Mbak. Sudah. Oke. Jadi ini saya share dulu tentang hands-on-nya. Jadi hands-on-nya juga terkait dengan word embedding. Jadi di sini saya terangkan secara singkat terkait word embedding itu apa. Jadi sebenarnya ini sudah saya terangkan tadi sih di PPT yang tadi sama. Ini yang sempat saya singgung tadi, kalau word embedding itu saat ini itu ada beberapa algoritma yang bisa digunakan, yaitu skipgram, CBOW, glove, FastTech, dan BERT. Ini tadi juga sudah diterangkan. Nah, di sini saya menyertakan beberapa contoh codingan, dan di sini untuk hands-on ini kita menggunakan dataset yang namanya 20 News Group. 20 News Group ini terdiri dari banyak kategori. Jadi di sini saya menggunakan 3 kategori saja. Ini terserah kalian, nanti menggunakan kategori yang mana terserah. Apabila ingin kalian ganti tidak masalah. Jadi yang pertama kita lakukan di sini adalah kita meload atau mendownload si 20 News Group ini dari Scholar dataset. Kemudian nanti setelah kita download, selanjutnya kita akan agar nanti kita tidak tidak mendownload terus-menerus ketika kita membutuhkan ini, jadi ini nanti akan kita simpan ke dalam ini 20newsgroup.pickle.pckl. Kemudian nanti ketika kita membutuhkan, kita tinggal meload data ini. Jadi tidak butuh untuk mendownload lagi. Ini adalah contoh datanya. Jadi di sini sebelum kita memasuki word embedding, kita juga harus melakukan yang namanya preprocessing seperti biasa.
Jadi kita harus melakukan tokenisasi, kita melakukan cache folding. Jadi ini seperti pada hands-on pertemuan kedua. Kemudian di sini saya menggunakan library Gensim untuk Word2Vec dan untuk FastTag-nya. Jadi untuk hands-on ini kita nanti akan mencoba dua macam algoritma word embedding, yaitu Word2Vec dan FastTag. Untuk Word2Vec sendiri yang saya gunakan adalah yang skipgram. Jadi di sini untuk Gensim sendiri, inputan yang diinginkan adalah memiliki format seperti ini. Jadi untuk satu dokumen, jadi kita kan punya koleksi dokumen, itu terdiri dari banyak dokumen. Untuk satu dokumen, itu nanti harus dirubah ke dalam bentuk seperti ini. Ke dalam bentuk list of token. Jadi inputan yang diinginkan oleh si Gensim itu adalah seperti ini. Jadi di bagian ini, yang codingan ini, kita nanti akan merubah korpasnya kita itu tadi ke dalam bentuk seperti ini sebelum kita masukkan ke dalam si algoritma Word2Vec-nya menggunakan si library Gensim. Jadi sebenarnya untuk melakukan training word embedding sendiri, kita tidak perlu secara from scratch kita ngoding neural network-nya. Itu tidak perlu karena sekarang itu sudah banyak sekali library yang menyediakan kayak build function yang dia itu tinggal kita pakai saja. Contohnya adalah Gensim ini. Jadi ketika saya ingin melakukan training word embedding dengan menggunakan skipgram, kita tinggal menggunakan ini function Word2Vec ini. Kalau Word2Vec ini dia secara otomatis default-nya dia akan menggunakan model yang skipgram. Tapi nanti itu akan ada variabel SG kalau tidak salah. Kalau SG-nya itu sama dengan 0, berarti dia nanti akan menggunakan CBOW. Tapi kalau ini tidak kita set, berarti dia nanti akan otomatis menggunakan algoritma yang skipgram. Kemudian yang perlu kita parsingkan ke dalam function Word2Vec adalah yang pertama adalah docGensim. docGensim itu adalah ini, dokumennya kita, korpasnya kita. Terus min_count. Min_count ini adalah kata yang kayak semacam threshold. Jadi apabila ada suatu kata yang dia itu frekuensinya kurang dari 1, maka dia nanti tidak diikutkan dalam vocabulary-nya. Jadi biasanya kata yang jumlahnya muncul sedikit itu bisa jadi adalah noise yang disebabkan kayak kesalahan pengetikan atau typo. Jadi di sini bisa kita filter menggunakan min count ini. Kemudian size ini adalah menunjukkan panjang dimensi yang kita kehendaki. Jadi biasanya untuk word embedding sendiri panjang dimensinya yang biasa digunakan adalah 100, 300 dan 500. 100, 300 dan 500. Kemudian untuk window ini adalah jumlah window size. Jadi di sini defaultnya adalah 5. Tapi ketika kalian nanti mengerjakan mungkin bisa dicoba-coba diganti-ganti jumlah windownya. Karena ini adalah kayak semacam salah satu variabel yang bisa kita tuning, bisa kita ganti-ganti untuk memperoleh model yang optimal. Kemudian worker sama dengan min 1 ini kalau CPU-nya kalian punya banyak core, ini nanti kalau misalnya min 1 berarti core-nya itu disisakan 1. Jadi semuanya kita gunakan kecuali 1 core. Seperti itu. Jadi di sini tidak perlu setting apa-apa, tinggal kita parsingkan parameternya saja yang kita butuhkan. Ini nanti untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca dokumentasi dari Gensim sendiri. Sebenarnya ini terdapat beberapa parameter, banyak sekali. Tapi karena yang diganti hanya yang ini, selebihnya adalah menggunakan parameter default, makanya yang lainnya tidak saya ikutkan di sini. Ini nanti tinggal di run saja. Nah, selanjutnya tinggal mengikuti petunjuknya saja sih. Di sini ada yang sudah nyoba untuk nge-run mungkin. Jadi di sini juga ada latihannya. Di sini ada 2 latihan. Ini untuk
fast tag. Ini ada 2 latihan, ini latihan kedua. Nanti untuk latihannya bisa kalian kerjakan di sini, kerjakan di sel di bawahnya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Atau ada yang sudah nyoba ngerun terus ada masalah, ada yang belum bisa jalan? Ahmad Syauqi sudah nyoba untuk menjalankan mungkin? Sudah, Mbak. Sudah. Ada permasalahan? Nggak ada sih, udah jalan sampai selesai semua ini. Mungkin bisa untuk share screen ya? Untuk memberitahu teman-temannya. Yang latihan juga sudah dikerjakan? Kalau yang latihan belum, Mbak. Oh, oke. Baru coba ngeran doang tadi. Tapi nggak ada masalah ya ngerannya ya? Sudah jalan sampai Iya, bawah kan ya? udah jalan sampai bawah. Oke. Mungkin sekarang bisa dibaca yang latihannya untuk mencoba mengerjakan yang latihannya. Kemudian Ihdian Najah, apa sudah mengerjakan? Untuk latihannya belum saya kerjakan, Mbak. Tapi sudah di-run, tidak ada masalah. Sudah mulai ngeran dan sejauh ini belum selesai tapi tidak ada masalah. Sejauh saya nyoba masih belum ada masalah. Oke. Oke. Apa sekalian dibahas latihannya? Oh ya, baik Pak. Jadi untuk latihan yang pertama ini lebih ke ini sih Pak. Mereka mencoba untuk membuat word embedding sendiri tapi menggunakan 3 kategori lainnya begitu. Jadi untuk membahas ini harus dikerjakan dulu Pak. Apa kita beri waktu 30 menit cukup kira-kira? Cukup sih Pak harusnya. Oke. Kita bisa karena hanya 3 kategori saja. Kita bisa stop 30 menit ya. Boleh nanti langsung masuk ke link ini lagi. Kalau mau exit juga boleh. Nanti 30 menit lagi kita masuk ke sini. Ini sekarang jam 2. Ya. Oke? Ya, baik Pak. Baik. Kita cut dulu ini. Baik, untuk mahasiswa sekalian, dipersilakan. Sudah di-run dari awal? Sudah, Bu, sudah. Coba ke atas. Atas terus. Ini belum di-run, jadi dari awal harus di-run. Oh, kurang sebentar. Dari atas dulu, Bu. Ya, atas, terus atas. Udah. Ya, bawah. Yang mulai codingan. Yang ini ya, yang di sini harus di-run. Control Enter saja untuk merun setiap selnya. Control Enter. Oh, iya. Coba. Jadi ini harus di-run dari atas sendiri. Ini paling atas belum di-run itu. Udah, Bu. Sudah di-run, tapi ini juga error. Bawah. Ada folder data atau tidak di situ? Jadi di sini kan ada os.tab.join data. Tempatnya nyimpan ini pertemuan 4 ini harus buat folder namanya data di situ. Oh.
Oh iya Bu, iya Bu. Belum saya buat. Iya, harus dibuat dulu. Iya, iya. Saya coba dulu. Bentar. Luar ini kita. Baik, silakan. Run lagi coba. Share screen dulu. Iya sudah Bu. Ya, coba saya run lagi. Nah, apa lagi nih? Ya Bu, sudah bisa Bu. Sudah bisa Pak Bu. Oke. Ini Pak. Masih error, tapi masih bingung. Ini sedang dicari juga. Jadi masih belum mengerjakan juga. Karena masih harus errornya. Coba ke atas. Atas. Nah, ini kan OS pet.join model. Bawah. Di model pet sama dengan s.pet.join model. Berarti di situ di tempat kode ini harus bikin folder yang namanya model. Sudah ada folder namanya berarti model. Maaf, folder modalnya Mas. Nanti juga ya. Ini errornya kan sama kayak yang tadi yang tidak ada folder data. Iya, sebentar. Saya ada 2 Bu. Yang satunya yang write, satunya yang oh ini udah. Oh, berarti yang itu hanya yang model aja Bu yang dipermasalahkan itu tadi. Iya, tadi errornya kan bilang tidak ada directory modelnya. Ya. Untuk yang lainnya sudah. Jadinya tapi yang ini Bu juga yang belum nih. Coba ke bawah. Juga yang ini. Ini model. Ini apa perlu juga dicoba? Apa karena nggak ada modelnya tadi juga atau gimana? Oh, ini yang berbeda sudahan, yang model FT ini faster. Iya. Ini kayaknya memorinya nggak cukup. Itu memori error. Oh, memori error. Ya, ada tulisannya memori error kan berarti memori laptopnya tidak cukup untuk merun yang ini. Jadi mungkin gantian saja runnya. Tapi kan sudah di run yang tadi yang atas. Itu bisa dikerjakan latihannya. Latihan 1 bisa dikerjakan dulu. Nah, nanti kalau latihan 1 dikerjakan, ini bisa di close saja Jupyternya, terus nanti ketika masuk nanti tinggal nge-run yang bagian pre-processing terus langsung ke yang model FT. Jadi model SG-nya nggak usah di-run. Maaf, gimana? Bagaimana saya kurang sana? Tadi kan step by step-nya kan kita mendownload datanya terlebih dahulu, kemudian datanya kita pre-process. Terus habis itu kita bentuk model SG-nya kan. Nah, karena ini memorinya tidak cukup, jadi yang bagian model SG-nya nanti bisa di-skip untuk langkah yang kedua. Jadi kalau sudah mengerjakan latihan 1, nanti ini di-close aja Jupyternya. Terus kemudian nanti dibuka lagi. Pas dibuka lagi, nanti yang di-run hanya bagian yang load 20 news group. Habis itu di pre-process, terus langsung ke yang model FT ini. Jadi tidak perlu menggunakan yang model SG, biar memorinya cukup. Iya, Bu. Berarti ini
Berarti saya hanya perlu ngerjain yang pertama ini dulu ya, Bu. Tapi yang skripgramnya di skip gitu. Ya, kerjakan dulu yang latihan satunya dulu aja. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Ini sudah bisa stop. Bisa ya. Sania atau Najatul atau Sauki bisa nampilkan untuk yang latihan 1. Iya, Pak. Silakan, Mas. Sudah Di Zoom agak besar tuh. nampil. Bisa selebar screen. Oh iya. Ini tadi saya nyoba apa yang 3 kategori lainnya itu saya ambil yang Alateism, Comgraphic, sama C-Space. Terus sudah pakai trainingnya pakai 2 itu mana tadi? Pakai yang Skipgram itu yang SG-nya 1, terus yang CBOW-nya SG-nya 0. Terus tadi untuk vektornya sepertinya sama sih, kalau udah dilihat tadi sama aja semua hasil vektornya. Terus untuk yang yang top end-nya juga sama. Terus apa lagi pertanyaannya? Terus jumlah dimensi ini yang kurang ngerti sih, ini dimensinya kayak gimana ya untuk ngerubahnya juga, jadi kurang tahu. Oke. Jadi ini saya bahas yang jumlah dimensi ya. Jumlah dimensi itu untuk merubahnya yang di bagian tadi. Yang kan masuk function word to fact tadi, yang untuk membangun modelnya atas-atas. Terus Ini ya. Terus ke atas. Nah, dimensi ininya ya, D. Ya, itu kan ada dimensinya. Ya, itu bisa kamu ubah. Oh iya. Terus kemudian di sini tadi saya bahas yang selanjutnya itu yang apakah hasil top and similar itu tadi sama hasilnya? Sama, iya. Yang ini sama sih, kelihatan sama. Ya. Terus yang apakah vektor yang dihasilkan oleh suatu kata sama? Sama juga kalau yang dari sini. Ini yang untuk CBOW sama ini yang untuk skipgramnya. Coba yang ke atas yang build word vektornya. Atasnya lagi. Oh iya, sudah. Oke. Berarti sudah dikerjakan latihan 1. Oke. Jadi di sini ada yang perlu diperhatikan untuk vektor yang dihasilkan. Ini nanti meskipun sama-sama skipgram atau sama-sama CBOW, bisa saja hasil vektor yang kamu hasilkan itu nanti berbeda dengan yang temanmu hasilkan. Untuk kata yang sama. Hal itu dikarenakan ini kan menggunakan neural network ya. Jadi inisialisasinya itu kan random di awal. Jadi karena faktor itu nanti bisa menyebabkan vektor yang dihasilkan itu tadi berbeda untuk satu kata yang sama. Gitu. Oke, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih juga.
Silakan. Sania sama Najadul. Sania silakan. Halo Sania. Najadul. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya belum ngelanjutin yang skip ground sama yang CBOE-nya Pak. Belum nyoba. Iya. Najadul silakan. Mas Zulmi. Mas Zulmi, Awila. Silakan. Najadul nggak ada akses. Silakan. Zulmi. Awila. Aquila, mic-nya mati. Ella. Mati juga mic-nya. Mohon maaf Pak, ini Ya. tadi saya sempat unconnected, jadi saya masih running lagi skripnya. Jadi masih belum nyoba untuk latihan 1 maupun latihan 2. Sampai di mana, Bella? Tadi masih running di bagian buat load modelnya, terus sempat nge-freeze gitu Pak. Jadi kayak nggak kuat buat ininya. Sempat nge-lag juga laptopnya tadi. Jadi masih running lagi. Perlu di share screen lah. Tampilkan dulu. Lag-nya di mana? Punya ide bisa di share screen-nya. Lidian aja. Problemnya ya? Mohon maaf Pak, untuk Naja kayaknya lagi nge-hang HP-nya, itunya laptopnya. Oh iya. Adam. Rian, Adam dulu. Iya Pak. Di share screen-nya. Kita coba cek. Zoom lebar layar. Zoom. Udah sampai mana ini? Baru selesai ngeran Pak. Sempat nge-lag juga barusan. Import fastback itu Pak. Coba dibaca outputnya apa saja. Cars itu outputnya adalah save, sebentar, apa ya? Saver terus apa itu? Popul. Saya kepingin bandingkan dari masing-masing mahasiswa apakah sama atau tidak outputnya ini. Inputnya kan Cars ya, Mbak Rizka ya. Ya Pak. Tapi ini kan tadi memilih 3 kategori yang beda-beda juga Pak. Jadi mungkin kategorinya berbeda, jadi hasil mau similarnya juga berbeda. Untuk setiap mahasiswa mungkin pilih kategorinya beda-beda begitu Pak. Tapi inputnya kan sama-sama CAR ya? Iya, inputnya sama-sama CAR. Oke. Coba kita cek dengan input CAR itu ada kemiripan nggak? CAR CARS kan ya.
Outputnya berapa kata tadi? 8 nih. Tulis di sini, lihat, saya ingin tahu apakah ada kemiripan atau tidak. Coba dikopikan ya. Yang ini, Pak. Bentar sini outputnya apa? Oh iya, Pak. Ini saya tetap share screen apa gimana, Pak? Sudah di stop aja, enggak apa-apa. Oh iya. Baik, Pak. Coba dituliskan di sini, Mas. Iya, Pak. Sebentar. Saya baru apa lagi? Yang lain juga nuliskan ya di sini. Kita lihat sejauh mana perbedaannya. Perbedaan antara tiga kategori yang lain. Untuk yang belum bisa mengerjakan yang latihan, ditampilkan aja yang hasil dari aslinya, yang kategori tiga kategori aslinya. Silakan dituliskan. Hurufnya huruf kecil semua ya, lowercase saja supaya enggak ada yang uppercase. Honesta, tadi yang output yang awal aja, Honesta. Nggak usah output yang baru. Punya Sania masih nge-lag dah. Hang. Freeze. Kalau punya saya enggak, Pak. Kalau gitu yang tadi aja ya, yang awal aja nggak apa-apa. Yang output dengan 3 kategori yang lama. Ya, Shauki, bisa ditampilkan kata-katanya? Ini beberapa menit lagi kita akan selesai. Kalau bisa ada kata-kata yang tampilkan. Satu-satu aja. Satu-satu, Mas. Tuh, gitu aja. Self. Ini detail aja dulu. Yang to self ini detail. Yang to self part rate mana detail aja. Kalau nggak bisa ngedel, saya yang ngedelkan. Benar. Caranya gimana nih? Nah, ini dia. Supaya bisa kita lihat. Ada nggak kemiripannya? Nggak ada ya. Semuanya satu-satu ini, nggak ada yang mirip sama sekali. Wah, ternyata ragamnya luar biasa ya. Nggak ada yang mirip. Oh.
Kok nggak ada yang bawa mobil ya? Convenient masih bawa. Unused kayaknya bawa mobil. Nggak ada kemiripan ya. Karena kategorinya beda. Kalau kategorinya sama, mungkin ada yang mirip, Win. Kategori yang awal tadi. Beda semua. 15 orang. Nggak ada satu pun yang sama. Nggak ada yang sama. Wah. Hashtagnya ini. Nggak ada yang sama. Aduh. Untuk latihannya sebaiknya gimana Mbak Rizka? Dikerjakan sendiri di rumah? Atau kita bahas di sini? Karena sudah pukul 3, mungkin dikerjakan sendiri di rumah mungkin ya Pak. Nanti dibahas untuk pertemuan berikutnya begitu. Ya. Nah, nanti kita masukkan ke sini, siapa tahu bisa ada yang indah-indah. Kalau indahnya saya sih kepinginnya itu nanti ngumpul 5 besar itu siapa? Care ini baru ada 1 ini Care. Baru ada yang. Karena ini ya Pak ya, kategorinya berbeda-beda mungkin pemilihannya. Iya. Mau dicoba untuk kategori sama dah? Nah, boleh Pak. Tapi kelamaan lagi ya. Cuma 1 yang sama ini, Care. Ada pun cuma 2. Iya. Logikanya harusnya sama ya, Pak, dari itu. Tapi karena mungkin ini Pak. Kenapa? Karena kategorinya berbeda-beda, word embedding-nya kan berarti kan dia hanya mentraining dari kategori itu saja. Dan itu kan jumlahnya terbatas Pak, karena hanya mengambil 3 kategori. Yeah. Makanya representasinya juga tidak bagus. Tapi lumayan loh, ada transportation, ada. Iya. Polis ada, masih agak nyambung-nyambung dikit ini. Office. Apa ini? Yang bawa mobil cuma berapa biji nih? Reproduksi. Oke. Boom, tick 2. Ada lagi. 16 mahasiswa. Jawabannya beda-beda semua. Aduh. Tapi kalau beda kelompok emang kecenderungannya nih beda susunan kata. Iya Pak, distribusi katanya kan berbeda-beda juga. Ini kalau bisa Arabik bisa ketahuan ini. Kalau di Quran itu kalau misalnya kita ketik al-jannatu, keluarnya apa saja nanti. Pengen tahu saya. Kalau diketikkan baitun, keluarnya apa saja. Rumah, ketikkan alhamdu, keluarnya apa saja. Ar-Rahman, keluarnya apa saja. Relational. Ya, oke. Baik, ini Mbak Rizka mau nyampaikan untuk minggu depan supaya ini bisa disubmit hasil dari latihan ini gimana teknisnya? Oh iya baik. Jadi untuk hasil latihannya ini nanti disubmit aja jawaban dari itu kan ada pertanyaan-pertanyaan, nanti disubmit saja jawabannya sama codingannya. Nanti akan saya sediakan link di pertemuan 5. Nanti bisa disubmit di situ. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, begitu ya Pak? Ya. Nggak apa. Gitu ya. Jadi pertanyaan di latihan itu akan kita bahas. Ya.
linknya disediakan di My Classroom ya. Iya, saya buatkan untuk uploadnya di My Classroom, Pak. Ya. Terima kasih, Mbak Rika. Oke, sebelum ditutup, hadirin ada yang ingin tanyakan kah? Kalau nggak ada, kita akan akhiri.